Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Orstafiani. Saya dari kelompok 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya bersama Saya Naura Nurnahda yang berjudul Pendekatan Pragmatik dan Praktik Analisis. Menurut Seung, pada tahun 1982 dalam bukunya halaman 38 tentang pendekatan pragmatik, pragmatik berasal dari kata pragma dalam bahasa Yunani yang berarti tindakan atau action. Kajian pragmatik terkait langsung dengan fungsi utama bahasa, yaitu sebagai alat komunikasi. Menurut Leach, pada tahun 1983, pragmatik adalah suatu kajian bahasa yang berusaha menemukan makna-makna ujaran yang disesuaikan dengan situasi. Sedangkan pendekatan pragmatik merupakan pendekatan yang memandang karya sastra sebagai sarana untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca dan mengkaji bahasa, seperti tujuan pendidikan, moral, agama, ataupun tujuan yang lainnya. Beberapa tokoh pragmatik diantaranya ada Charles Morris. Charles Morris memperkenalkan sebuah cabang ilmu yaitu pragmatik. Charles Morris lahir pada tanggal 23 Mei 1901 di Denver, Colorado. Charles Morris menyelesaikan disertasinya tentang teori pikiran simbolik dan menerima gelar PhD dari Universitas Chicago pada tahun 1925. Perkembangan Morris dari teori perilaku tentang tanda yaitu semiotika sebagian disebabkan oleh keinginannya untuk menyatukan positivisme logis dengan empirisme perilaku dan pragmatisme. Dia kemudian menyebut hubungan ini dengan sebutan semantik, pragmatik, dan sintaksis. Tokoh yang kedua ada Geoffrey Nelich. Geoffrey Nelich lahir di Gloucester, Inggris pada tanggal 16 Januari 1936. Ia dikenal sebagai salah seorang pengembang subdisiplin pragmatika pada tahun 1970-an sampai tahun 1980-an. Karya utamanya pada bidang ini adalah Principle of Pragmatic pada tahun 1983 yang melahirkan 6 prinsip kesantunan berbahasa. Menurut Geoffrey Nelich, pada tahun 1993 dalam bukunya halaman 8 menyebutkan bahwa pragmatik adalah ilmu tentang maksud dalam hubungannya dengan situasi-situasi tuturan atau speech situation. Tokoh selanjutnya ada George Yule. George Yule lahir pada tanggal 20 Maret 1947. Ia adalah seorang ahli bahasa Skotlandia Amerika yang juga ikut mengembangkan ilmu pragmatik. Karyanya yang terkenal adalah buku teks pengantar tentang bahasa. Dalam buku tersebut, ia mengemukakan bahwa pragmatik mempelajari tentang makna yang dimaksudkan penutur yang berbeda dengan makna kata atau makna kalimat. Setelah kita mengetahui siapa saja tokoh pragmatik, selanjutnya kita akan mengetahui prinsip-prinsip pragmatik. Yang pertama, yaitu otonomi karya sastra dianggap tidak relevan dalam kajian karya sastra karena terlalu menganggap karya sastra sebagai struktur yang otonom. Padahal karya sastra tersebut tidak mempunyai kewujudannya sendiri. Sampai dibaca. Karena itu, untuk dapat memahami sebuah karya sastra, pendekatan pragmatik tidak terlalu terikat pada struktur sastra semata, melainkan juga kepada faktor yang ada pada diri pembaca secara kontekstual. Oleh karena itu, bentuk telaahnya kompleks daripada pendekatan struktural yang hanya tertuju pada bagian struktur saja. Yang kedua, pendekatan pragmatik mengistilahkan karya sastra sebagai artefak. Pembacalah yang akan menghidupkannya melalui proses konkretisasi. Maksudnya adalah bahwa teks sastra seperti puisi tidak pernah mempunyai makna yang terumus dengan sendirinya, sehingga diperlukan tindakan pembaca untuk merumuskannya melalui proses pendekatan pragmatik. Yang ketiga, pembaca bukanlah pribadi yang tetap dan sama, melainkan selalu berubah dan berbeda. Oleh karenanya, pembaca dalam melakukan proses pemahaman dipengaruhi oleh horizon penerimaannya. Maka subjektivitas pembaca mungkin berbeda satu dengan yang lainnya. Itulah sebabnya teknik telaahnya pragmatis dan dialektik. Yang keempat, teks sastra selalu menyajikan ketidakpastian makna, sehingga memungkinkan pembaca untuk memaknai dan memahaminya secara terbuka lebar.
1984, Junus pada tahun 1985, Selden 1986, dan Jefferson bersama Loveday pada tahun 1988. Ketidakpastian itulah mengapa pangkal tolak telah pendekatan pragmatik ini dalam mengapresiasi karya sastra pada persepsi pembaca. Praktik analisis pendekatan pragmatik dalam karya sastra puisi yang berjudul Penimba Ilmu karya Susika Arum. Bait pertama. Mentari menyapa jiwa-jiwa itu, kaki kecil yang menapak pada jalan-jalan setapak. Semangat dan canda tawa adalah temannya. Meski terik sang surya terus membakar, mereka adalah mencari ilmu. Setiap hari terus bergerak. Melalui pendekatan pragmatik, pesan dan manfaat yang tersampaikan pada bait pertama dalam puisi Penimba Ilmu karya Susika Arum kepada pembaca adalah bahwa ilmu pengetahuan amat penting bagi setiap individu, bahkan dapat meningkatkan martabat setiap manusia. Bait kedua berbunyi, tak pernah berhenti untuk memperbaiki hari, untuk mengubah nasib, menggapai cahaya pengetahuan, agar diterangi dalam pekat malam, agar sirna kebodohan, pintu sukses di depan mata, siapkah kita meraihnya? Melalui pendekatan pragmatik, pesan dan manfaat yang tersampaikan kepada pembaca dari bait tersebut adalah ilmu sejatinya dapat mengubah nasib, mengubah peradaban, mengubah manusia menjadi lebih baik, dan ilmu pengetahuan merupakan pintu gerbang untuk meraih kesuksesan, serta mencari ilmu merupakan hal yang tak dapat terlepas kaitannya dengan aktivitas belajar. Praktik analisis pendekatan pragmatik dalam karya sastra Guruku karya Andriani Hustin. Puisi yang berjudul Guruku karya Indriani Hustin pada baris pertama berbunyi, sebuah pelita yang kau berikan padaku. Makna kalimat tersebut menggambarkan seorang guru yang telah memberikan ilmu kepada sosok dalam puisi tersebut. Pada baris kedua berbunyi, untuk menerangkan jalan yang gelap gulita. Makna kalimat tersebut menggambarkan seseorang yang sebelumnya tidak mengetahui banyak hal menjadi seseorang yang memiliki banyak ilmu pengetahuan. Baris kelima berbunyi, kau laksana sebuah lilin. Kalimat tersebut menggambarkan bahwa guru bagaikan lilin yang menerangi kita dari kehidupan yang gelap menuju kehidupan yang lebih terang. Maksud dari kehidupan gelap di sini adalah kehidupan di mana kita masih belum mengerti apa-apa dan buta akan banyak hal, menuju ke kehidupan yang lebih terang, artinya menuju ke kehidupan yang lebih baik. Jadi, ketika kita dididik oleh seorang guru, tentunya kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan serta wawasan yang luas. Hal tersebut akan membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Pada baris ketiga, untuk kebenaran dan keselamatan. Memiliki arti dengan ilmu pengetahuan, kita dapat membedakan antara yang benar dan yang salah, serta ilmu pengetahuan akan memberikan jalan untuk ke masa depan yang lebih baik. Pada baris keempat, untuk bekal hidup di kemudian hari. Makna kata bekal berarti sebuah persiapan. Makna dari baris keempat yaitu sebuah ilmu yang telah kita miliki dan kita persiapkan kelak akan berguna di masa depan. Baris kelima berbunyi, kau laksana sebuah lilin. Kalimat tersebut menggambarkan bahwa guru bagaikan lilin yang menerangi kita dari kehidupan yang gelap menuju kehidupan yang lebih terang. Maksud dari kehidupan gelap di sini adalah kehidupan di mana kita masih belum mengerti apa-apa dan buta akan banyak hal, menuju ke kehidupan yang lebih terang, artinya menuju ke kehidupan yang lebih baik. Jadi, ketika kita dididik oleh seorang guru, tentunya kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan serta wawasan yang luas. Hal tersebut akan membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Pada baris ketujuh, tetapi kau tetap bersinar terang. Pada baris ketujuh ini memiliki makna bahwa guru selalu memberikan penerangan di saat gelap. Pada saat gelap, kita tidak bisa melihat apa-apa. Ibarat jalan pun, kita akan bisa tersandung apabila tidak ada penerangan, tidak ada lampu.
Tetapi, jika ada penerangan, kita bisa jalan dengan lebih baik dan kita tidak takut lagi apabila ada batu atau lubang-lubang kecil di depan kita. Ia senantiasa mengajarkan kita untuk mengetahui hal tersebut. Ia menuntun kita untuk melakukan sesuatu dengan benar. Apapun yang terjadi, ia tetap memberikan penerangan, membawa cahaya, sehingga kegelapan itu tidak membutakan, hingga kita yang terjadi berada dalam kegelapan dapat melihat kondisi sekeliling kita dan menjadi tahu apa saja yang ada di sekitar kita dengan ilmu yang kita dapat, dengan ilmu yang diberikan oleh guru. Pada baris ke-8, kau tak pernah mengeluh. Pada baris ke-8 ini memiliki makna, walaupun dirinya terbakar sebab ingin menerangkan jalan para muridnya. Tetapi, guru tidak pernah mengeluh, selalu bersemangat untuk memberikan ilmu. Memberikan ilmu kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Dan pada baris ke-9 berbunyi, dan tak pernah mengharap tanda jasa. Pada kalimat tersebut, menggambarkan bahwa seorang guru tidak pernah mengharapkan pembalasan dari siswanya. Ia tulus dan ikhlas dalam memberikan ilmunya tanpa pamrih atau tanpa pernah mengharapkan imbalan apapun. Sekian dari kelompok kami. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan silakan jika ada yang ingin bertanya kepada kelompok kami.